Saya persilakan kemudian pada penguji yang kedua, yang terhormat Ibu Dr. Triwarti Arsal MSI yang terpelajar, dipersilakan mengajukan pertanyaan dan sanggahnya dalam mempromosikan Promovendus dengan waktu maksimal 10 menit. Dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang dan Bapak Ibu penguji yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buat Promovendus sudah sampai di tahap ini. Yang pertama yang mau saya tanyakan, judul saudara di sini kan interaksi dan perubahan sosial budaya. Sebetulnya di dalam pengungkapan ataupun pengambilan tema ini, tujuan utama yang ingin saudara capai itu apa di dalam meneliti ini? Itu yang pertama. Kemudian di dalam kerangka kajian teori itu kan saudara mencantumkan 3. Ya, sedikit saya koreksi ya. Untuk Sukamto ini bukan teori tapi konsep. Yang kedua adalah Habermas. Ya. Dan yang ketiga, karena saya lihat ini terlalu banyak teori. Selain perubahan sosial Peter Skomka juga George Simmel, ya, Koser dan sebagainya, termasuk menyatu padukan Parsons di dalam struktural fungsional. Namun di sini di dalam statement ini, di dalam memadukan teori ini, saya kok belum melihat atau barangkali saya luput dari bacaan saya. Promovendus di sini banyak membahas tentang Sukamto, ya. Tetapi saya kok belum menemukan di mana sih sebetulnya penerapan teori di dalam melihat tema atau judul ataupun kasus yang saudara angkat itu belum mencerminkan, belum melihat bagaimana teori dari Mead ini tentang self mind and society. Jadi saya melihat kok, tolong dikoreksi kalau memang saya luput, itu belum ada benang merah. Sehingga saya kok membolak-balik mencari, ya, yang saya temukan sedikit saja di situ adalah Parsons tentang agilnya. Tetapi saya tidak melihat di mana penerapan benang merah di dalam Mead di dalam memandang kasus ini. Barangkali Promovendus bisa menjelaskan. Terima kasih Bu Dr. Triwarti. Yang pertama adalah tujuan utama saya melakukan penelitian ini berkaitan dengan interaksi dan perubahan sosial. Dari proses konflik, ini kan warga suku Dayak dan suku Madura ini kan kembali berinteraksi pasca konflik. Kemudian dari situ otomatis akan terjadi perubahan sosial, baik secara budayanya, identitasnya, dan lain-lain. Baik dalam perubahan interaksinya. Apakah interaksi antara suku Dayak dan suku Madura ini adalah interaksi yang sama sebelum kok terjadinya konflik dan sesudah terjadinya konflik. Begitu, Bu. Oke. Inti utama teorinya Mead itu kan memainkan simbol. Bagaimana makna-makna simbol ini? Nah, tolong saudara jelaskan makna simbol-simbol yang dipakai di dalam berinteraksi, ya, antara suku Madura dan suku Dayak ini itu memakai simbol atau memakai tanda atau memakai lambang sebagai wujud dari penerapan teori ini. Ya, itu kemudian di antara agil, ya, adaptation dan sebagainya ini, yang manakah sebagai sebuah sistem di dalam struktural fungsional, yang manakah yang paling banyak diterapkan di dalam melihat kasus ini? Karena baik Mead maupun Parsons itu sebetulnya adalah menuju kepada harmonisasi. Nah, itu kemudian saya tambahkan bahwa mungkin saudara mengatakan ini ada harmonisasi dengan penerapan teori ini. Tetapi di dalam beberapa halaman saya melihat statement saudara, saudara membantah sendiri. Setelah kerusuhan perubahan ini ada harmonisasi. Tetapi di sisi lain saudara mengatakan bahwa belum adanya, jadi masyarakat Madura di satu sisi belum mengkonstruksi harmonisasi karena masih rawan konflik. Nah, ini saya melihat ini sesuatu yang masih sangat kontradiktif. Tolong saudara jelaskan. Baik, Bu.
Kenapa demikian? Data yang saya sampaikan, hasil penelitian ini karena memang ada kontradiktif bahwa memang konflik itu terjadi hanya sebagian daerah saja, tidak seluruh bagian dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Misalnya adalah di Kecamatan Kota Besi. Nah, konflik di Kecamatan Kota Besi itu tidak pernah terjadi konflik. Suku Madura yang berada di sana bahkan diungsikan begitu saja. Artinya ada kesepakatan untuk mengungsi. Nah, di sini kan terjadi harmonisasi antara suku Dayak dan suku Madura. Tetapi di sisi lain, di desa Bamang dan Kecamatan Bamang dan Kecamatan Ketapang, justru di situ adalah merupakan pusat konflik. Nah, artinya di sini ada tidak harmonisasi di beberapa kecamatan ini. Kecamatan Kota Besi tidak terjadi konflik, artinya masyarakat sudah membaur, berasimilasi, berakulturasi dan lain-lain. Tetapi di beberapa kecamatan yang merupakan pusat konflik tidak terjadi harmonisasi. Dan di pusat konflik inilah banyak terjadi korban jiwa. Ya. Demikian. Ya, lambang atau simbol apa yang dipakai di dalam penerapan MIT ini, di dalam berinteraksi? Nah, saya melihat bahwa simbol-simbol yang digunakan dalam proses interaksi antara suku Dayak dan suku Madura ini adalah simbol-simbol ketokohan, di mana suku Dayak tidak akan berkonflik ketika Dewan Adat Dayaknya itu tidak memberikan arahan bahwa ini kita bermusuhan seperti itu. Nah, sementara suku Madura juga demikian. Suku Madura ini juga ketokohan. Nah, mereka melihat ketokohan dari suku Madura, baik itu IKAMA, Ikatan Keluarga Madura sebelum konflik, dan bahkan sekarang adalah Dewan Kehormatan warga suku Madura. Nah, di sini melihat bahwa simbol-simbol yang ketokohan seperti inilah yang saya lihat dapat merekatkan hubungan antara suku Dayak dan suku Madura. Demikian, Bu. Ya, tapi belum ada di sini ya yang menyebutkan penjelasan simbol ini ya. Itu tolong nanti ditambahkan ya, Pak ya. Kemudian ada statement lagi di sini yang sedikit agak menggelitik saya karena saudara mengatakan bahwa ini kalau dibaca mungkin orang Madura, maaf ya sedikit agak sensitif ini, mengatakan bahwa pendidikan orang Madura itu sangat terbelakang. Kemudian selain sangat terbelakang juga sangat rendah. Nah, ini kalau Promovendus misal menunjukkan mungkin angka itu, fakta ini, data ini mungkin bisa meredam perasaan orang Madura. Tetapi kalau tidak bisa menunjukkan di sini, itu nanti akan membuat mereka tersinggung. Karena di halaman 131 itu ada tabel tentang pendidikan, tapi pendidikan ini secara umum di Kota Waringin. Nah, bagaimana penjelasan saudara bisa ini untuk mengantisipasi, bisa siapa tahu ini bisa menjadi potensi konflik. Coba saudara jelaskan. Dari hasil penelitian yang saya analisis menemukan bahwa konflik juga disebabkan adalah faktor rendahnya pendidikan warga suku Madura. Nah, ini ada juga diterangkan sendiri oleh tokoh Madura. Orang yang menjadi panutan tokoh Madura justru mengutarakan sendiri bahwa memang warga kami ini pendidikannya tergolong rendah. Itu diutarakan sendiri oleh ketua Dewan Madura. Ya, tapi tidak terbelakang ya. Tidak terbelakang. Ya, di sini ada tolong dikoreksi itu ya. Ada statement ya. Ya, ada statementnya yang seperti menjustifikasi. Itu kemudian pertanyaan saya yang terakhir, ini kan masih ada kalau khusus di Kota Waringin ini kan memang dulu ya Sampit ini ya sebagai doktor nanti ya yang akan membahas tentang ini. Ketika saudara menjadi pengambil kebijakan, apa yang saudara lakukan ketika diminta menangani ketika ada pihak-pihak yang menyalahi perjanjian antara ketua adat ini, apa yang saudara lakukan atau solusi apa yang saudara bisa berikan untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik di dalam antar suku ini? Baik, Bu. Selain dari hasil kesepakatan antara suku Dayak dan suku Madura berkaitan dengan kesepakatan damai, kesepakatan ini disepakati oleh kedua belah pihak. Itu yang catatan yang pertama. Yang kedua, ketika saya diminta untuk
memberikan masukan terhadap apakah nantinya ke depan akan terjadi konflik. Justru banyak catatan saya di hasil penelitian bahwa antara suku itu dari teorinya Mead tadi, self, mind, dan society tadi, bahwa antara suku ini masing-masing menarik diri, menghilangkan egonya, begitu Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang.